Ya, ketemu lagi kita dalam bincang-bincang kali ini. Saya akan membahas topik tentang bagaimana kita memahami tanah longsor ya, proses terjadinya tanah longsor. Kita tahu bersama bahwa saat ini di Indonesia di beberapa tempat termasuk Sulawesi Utara intensitas curah hujannya cukup tinggi. Nah ini sangat berpotensi terjadi banjir dan tentunya longsor. Tapi kali ini saya akan membahas longsor karena ini sesuai bidang keahlian saya ya, geoteknik. Apa dan bagaimana itu terjadinya longsor. Jadi pada saat ini saya akan sedikit memberi informasi tentang bagaimana proses itu terjadinya satu longsor pada satu lereng ya, dan untuk itu perlu dipahami dulu ya kenapa itu bisa terjadi ya, beberapa pemahaman tentang longsor ya. Mungkin tidak sama seperti di kuliah saya berikan karena ini lebih bersifat general saja karena untuk masyarakat umum ya, agar supaya kita tahu, kita sadar kita harus menjaga kita dan berhati-hati tentunya ya, agar supaya saat ini di musim curah hujan yang cukup tinggi intensitasnya dan durasinya cukup lama, maka posisi lereng-lereng yang ada di Sulawesi Utara ini pada saat ini sudah menunjukkan atau berindikasi tidak stabil. Kenapa demikian? Itu mungkin ini yang akan saya bahas dalam bincang-bincang saya pada malam hari ini ya. Nah, pertama tentu kita harus memahami bahwa jadi bumi ini kita tahu ya, kalau kita lihat ya, di bumi ini tidak rata ya, tidak horizontal, tapi ada miring, ada yang curam, ada yang tidak stabil ya. Misalnya contoh, ada lembah, ada dam, ada bendung, ada embankment, ada timbunan, ada cutting jalan kereta api dan lain-lain sebagainya. Ini menyebabkan jadi katakanlah ada daerah yang tidak datar. Jadi dia bisa miring, dia bisa steep, bisa curam, ataupun dia dalam kondisi tidak stabil. Nah ini beberapa hal kenapa ini ada ya. Memang begitulah bumi kita ya. Dan slope itu banyak kali kita temui ya di daerah-daerah. Kalau di ilmu keteknikan itu banyak kita temui di tambang-tambang. Ini tambang-tambang pada posisi ini tentu mereka harus hati-hati ya. Mereka walaupun mereka sudah menghitung tapi tetap harus hati-hati karena banyak tambang-tambang yang seperti open pit itu cukup lumayan lerengnya, bahkan steep ya. Bukan steep artinya curam ya. Ya lereng kemiringan mulai dari 15 derajat itu sudah berpotensi ya. Dari 15 derajat itu sudah berpotensi. Tapi bukan berarti di bawah 15 derajat juga tidak bisa terjadi longsor, ya bisa saja terjadi. Kecuali dia horizontal, tidak akan longsor. Nah kemudian di masalah-masalah teknik sipil tadi sudah dikatakan ya. Nah mungkin itu yang kita perlu pahami. Nah di bidang teknik sipil itu banyak kita temui ya. Banyak kita temui di sekitaran kita, di seputar kita, bisa saja di rumah kita, di belakang rumah kita, atau di jalan-jalan yang kita lalui. Nah itu ada lereng-lereng yang bisa curam, jadi kemiringannya beda-beda ya, bisa curam dan bisa tidak terlalu curam, tapi semuanya berpotensi longsor. Nah itu hal yang perlu dipahami ya. Nah kalau bicara tentang slope atau lereng ya, kalau kita bicara tentang lereng, biasanya lereng itu kita sebut aman atau FOS-nya itu factor of safety, faktor keamanannya itu harus berada di sekitar, kalau kita desain itu harus berada 1,4 sampai 2 ya, kira-kira lebih besar lebih bagus faktor keamanannya. Jangan lebih kecil itu berbahaya ya. Nah ini yang harus kita pahami. Nah bagaimana kita mengetahui
dia faktor keamanannya itu ada di angka yang aman, itu di atas 1,4, 1,5, ada di angka itu. Nah ini yang nanti sedikit saya akan sampaikan ya. Nah, untuk untuk angka-angka ini itu ditentukan oleh, jadi misalnya komposisinya ya, kita lihat ada lereng yang dibuat oleh manusia, ada yang secara alami sudah ada seperti itu ya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi lereng ada yang memang kita yang buat ya, ada juga yang dia secara alami sudah ada. Jadi ini contoh-contoh lereng yang dibuat oleh kita ya. Jadi pada saat kita melakukan embankment atau timbunan ya, kita menimbun di jalan, misalnya ada di jalan-jalan kereta api ya, di bendung ya, kemudian di dam-dam ya, di bendung-bendungan ya, baik bendungan tanah, bendungan batu, itu bisa itu. Jadi ini slope yang dibuat oleh kita sendiri. Nah itu semua kita harus jaga, harus kita hitung. Dari disiplin ilmu teknik sipil kita boleh menghitungnya ya. Kemudian ada temporary excavation ya, jadi kita ada memotong sementara ya, mungkin ada mau bangun, kita mau bikin basement dan lain sebagainya, maka kita bikin ekskavasi ya, kita potong. Nah itu akan ada slope, ada kemiringan di situ ya, ada tanah yang tidak rata, ada spoil heaps, municipal waste dump, landscaping operation for development dan sebagainya. Itu yang dibuat oleh kita manusia. Ada juga yang natural slope. Natural slope ya itu bukit lembah ya. Ada coastal, ada pantai, ada river ya. Yang di daerah-daerah pantai. Jadi tebing-tebing di pantai dan di sungai. Ini ya memang secara alamiah sudah terbentuk seperti itu ya. Ini sedikit pencerahan. Nah ini kita lihat, ini natural slope, ini yang cutting slope, ya, ini open ekskavasi, ini earth dam ya. Jadi kita sebenarnya ini hal-hal ini sebenarnya sudah sering kita lihat. Nah semua terkait dengan masalah-masalah ini, nah ini yang harus kita pahami dan harus kita kendalikan. Karena apa? Karena yang namanya di slope itu, di lereng itu ada komposisinya ya, ada tanah, ada batu, ada kombinasi tanah dan batu. Jadi bisa ada tanah sendiri, ada batu, dan ada kombinasi batu dan tanah. Kita lihat kalau kita ke Tinoor sana ya, kita ke Tinoor sana itu kita lihat ada kombinasi batu dan tanah. Ada juga yang cuma tanah. Kalau di Kembes, di lain-lain tempat itu ada cuma bisa dominan tanah, ada dominan batu ya itu. Kemudian di tanah itu sendiri masih terbagi lagi, ada lempung, ada lanau, ada pasir, ini clay sand ya, ada lanau, ada sand, ada macam-macam ya, dan ada kombinasi ya, pasir, lempung, lanau, itu ada pit soil juga ya, ada tanah lempung yang lebih mudah ya. Nah itu juga ada tanah-tanah yang walaupun lempung, dia lempung pun ada bervariasi, itu dari disiplin ilmu kita ya. Nah, kemudian bicara tentang lereng atau bicara tentang slope ya, itu ada dua, ada unfinite slope dan ada finite slope. Unfinite slope artinya itu lereng yang tidak berhingga, artinya panjang sekali, jauh sekali, itu kita lihat ada ya. Baru ada finite slope. Banyak kasus di Sulawesi Utara ini adalah finite slope, lereng-lereng yang tingginya terbatas ya. Saya nanti sebentar saya kasih contoh lereng yang saya coba hitung ada bermasalah, itu yang termasuk yang paling besar yang saya tangani itu hampir sekitar tingginya hampir sekitar 100 meter dan panjangnya 200-an meter lebih ya. Ini itu yang nanti sebentar saya kasih contoh bagaimana menangani ada masalah di situ, terjadi longsor ya di situ, itu nanti kita lihat ya. Tapi itu masih kategori finite slope ya. Kalau unfinite slope sudah lebih besar lagi, itu lebih susah, itu analisanya berbeda dengan yang finite slope ya, itu cara analisanya berbeda gitu. Nah stability, sekarang ini kita mulai lihat bicara tentang kestabilan daripada lereng ya. Kita lihat bagaimana lereng itu dia stabil atau tidak ya. In all slopes some force tend to move the mass from high points to the low points. Jadi
slope itu dikatakan stabil, jadi lereng ya. Tadi kita tahu bahwa lereng kan ada bisa terdiri bisa tanah semua, bisa kombinasi tanah batu, bisa batu semua. Nah itu harus kalau kita tahu namanya lereng itu tanah itu mempunyai massa tanah atau berat tanah ya. Dia punya massa tanah dan berat tanah ya, sehingga dia punya berat, maka itu cenderung dia akan longsor. Nah itu yang saya katakan dia cenderung dia akan longsor ya. Nah, yang kok dia tidak longsor di mana? Itu tadi ada. Jadi sebenarnya sederhana ya kalau bilang longsor itu, kalau kita pakai teori limit equilibrium, yang paling sederhana untuk menganalisa longsor itu adalah limit equilibrium. Jadi keseimbangan batas. Artinya begini, tanah itu dia punya kekuatan kuat geser tanah. Kita namanya shear strength of soil atau kuat geser tanah. Nah, kuat geser tanah itu dibangun oleh tanah itu sendiri. Ya. Jadi mau dia tanah pasir, dia tanah lempung. Kalau tanah lempung dia kohesi. Kalau tanah pasir itu namanya friction angle ya, sudut geser dalam. Nah, ini kuat geser tanah ini bisa diukur kekuatannya. Nah, setiap tanah itu berbeda-beda kuat geser tanahnya ya. Mau dia pasir, dia lempung, dia batu juga beda ya. Dia ada shear strength-nya ya. Batu juga ada shear strength-nya ya. Nah, kekuatan tanah ini itu dia pada saat dia itu minimal dia harus lebih besar daripada berat tanah nanti sebentar saya kasih contoh. Dia harus lebih besar daripada berat tanah itu sendiri, massa tanah. Jadi kalau kita lereng kemudian kita sepotong, kita slice dia, kita potong semacam slice, kita potong, maka di garis potongan itu kuat geser tanah tersebut itu harus dia lebih besar 1,5 kali daripada berat tanah itu. Jadi kalau katakanlah lereng tinggi 10 meter, kemudian kita potong, kita slice dia, maka sama dengan kue lah. Kita potong kue itu, kalau cake kita potong, maka itu berat cake kita akan dapat satu berat cake, ya berat cake. Nah berat cake ini di daerah yang kita potong itu ada kekuatan kuat geser tanah, kuat cake itu sendiri. Sehingga kuat cake pada saat kita belum potong dia tidak jatuh, dia masih tetap seimbang. Nah itu ada kekuatan di situ. Nah kekuatan ini dia harus minimal 1,5 atau tadi 1,4 lebih besar daripada berat daripada yang ada yang kita potong itu. Jadi kalau kita potong setengah itu misalnya berat 10 ton, maka kuat geser tanah ini harus lebih besar dari 1,5 dari 10 ton. Kira-kira seperti itu. Nah disinilah kita mulai lihat bagaimana longsor itu dapat terjadi. Artinya dia tidak akan stabil selama kekuatan geser kemampuan kekuatan tanah itu masih lebih besar ya, paling minimal satu itu sudah kritis ya, lebih besar daripada berat tanah itu sendiri, maka lereng itu aman. Nah pada saat dia sudah tidak seimbang, dia sudah lebih kecil, kuat geser tanah itu sudah lebih kecil, maka lereng itu akan longsor. Itu yang kita sebut dengan longsor. Nah ini kira-kira, ini kalau saya ibaratkan ini, kalau kita lihat ini yang mendorong, ini massa tanah. Jadi katakanlah saya kasih contoh, ini lerengnya, ini berat massa tanah. Nah, ini beratnya ada yang ini yang mendorong, maka yang menahan ini adalah yang digesekan di sini. Adalah gesekan di sini, ini yang yang menahan ya. Ini yang menahan, ini yang menyebabkan lereng tersebut tidak, kalau yang gesekan di sini, kuat geser tanah yang dibangun di sini lebih besar daripada berat massa tanah, katakanlah ini blok tanah ini yang mau jatuh, maka itu tidak akan tanah itu stabil ya, tanah itu stabil. Nah, kalau lereng itu stabil. Jika tidak, maka kalau ini lebih kecil dan ini lebih besar, basin V-nya lebih besar, maka lereng itu longsor. Nah, itu kira-kira gambaran umum ya, secara umum. Kemudian kita lihat langsung aja ya. Jadi kira-kira sebenarnya di situ aja. Kalau kita lihat ini sebenarnya di sinilah dia kalau kita potong ya. Nah sekarang saya langsung kasih contoh aja satu kasus ya yang saya tangani
bagaimana yang longsor ya, ada longsor ini ada satu tempat yang longsor ini ya, kita lihat ini kira-kira modelnya. Nah ini lerengnya, ini yang saya katakan tadi sekitar 200 meter panjangnya, tingginya ini 100 lebih ya, 100 meter lebih. Nah ini dia longsor, ini ya terjadi longsor ya, ini ada terjadi longsor. Itu yang saya katakan dia selongsor karena apa? Karena massa tanah sudah lebih besar. Katakan kalau kita lihat yang daerah-daerah merah ini, yang ada tanda-tanda merah ini, kita lihat safety faktornya 0,683. Artinya ini lereng tidak aman. Ini lereng tidak aman ya. Ini lereng ini tidak aman karena apa? Karena berat tanah di sini dengan kekuatan geser yang ada di jalur ini yang di garis ini, saya lihat kalau lihat ada cursor itu, ini berat tanah ini lebih besar. Nah, kok kenapa tadinya lereng itu aman, kok tiba-tiba dia longsor? Nah itu ada yang menyebabkan dia longsor. Penyebab dia longsor yaitu tadi ya, ada tadi di sini ada tidak. Penyebab dia longsor tadi itu bisa ada gempa, ya bisa ada hujan ya. Itu yang paling banyak dominan itu hujan atau rapid drawdown, ada rapid drawdown yaitu perubahan. Ini ada penyebabnya, saya mungkin ada di sini ya, saya lihat sebentar ya. Itu penyebab longsornya ini kah? Mana dia penyebab longsor ini? Nah ini important factor causing instability. Dia dia longsor itu karena ini ada kira-kira 5 penyebab faktor utama. Gravitational force, gaya gravitasi, itu berat tanah tadi sendiri. Force due to seepage of water. Jadi karena ada seepage, ada rembesan air ya masuk ke situ, itu yang bilang hujan. Bisa juga dia erosion on surface of slope due to the flowing water. Jadi erosi yang makanya itu kalau hutan-hutan lereng dan sudah gundul itu dia bisa longsor ya, bisa karena terjadi erosi itu lerengnya dibawa oleh air yang tidak mengalir secara normal di situ ya. Itu jadi penyebab longsor ini. Sudden lowering of water adjacent to a slope. Sudden lowering ini artinya perbedaan itu rapid drawdown, itu air yang muka air tanah yang tiba-tiba turun ya. Tadi kan ada misalnya kata situ ada muka air tanah tiba-tiba dia turun, rapid drawdown. Itu ada berapa kasus jadi seperti itu. Kemudian force due to earthquake, itu gempa bumi ya. Ini penyebab dia bisa ini gravitational force ini, kita lihat ini ada ini gravitasi akibat gravitasi, ini berat tanah di sini, kuat geser tanah di garis putus-putus ini sudah tidak mampu menahan berat tanah yang di atas sini, sehingga ya tanah yang di daerah ini longsor semua, jatuh. Ini harus dijaga. Nah ini salah satu. Ini penyebabnya adalah cuma berat sendiri. Artinya berat sendiri ini aja karena kuat geser tanah ini sudah tidak mampu dipikul oleh kuat geser tanah ini. Berat tanah, massa tanah yang di atas ini sudah tidak mampu dipikul oleh kuat geser tanah di sini. Itu penyebabnya. Itu minimal mesti 1,5. Nah ini seepage ya. Kita lihat ada rembesan air ya. Groundwater table di sini, kemudian dia seepage, dan ini lereng ini dia jatuh. Nah, kenapa dia jatuh? Yaitu karena seepage ini menyebabkan tekanan hidrostatis ya, ada tekanan air, kemudian kuat geser tanah. Air ini kenapa hujan selalu banyak terjadi? Itu karena air hujan ini yang meresap ke dalam tanah, dia akan mengurangi kuat geser tanah. Nah, ini kuat geser tanah yang menahan ini, dia akan mengurangi ini. Kemudian dia akan menambah berat tanah. Jadi itulah faktor yang dominan waktu hujan itu karena itu. Jadi karena apa? Kuat geser tanah ini dia berkurang, yang tadinya waktu tidak hujan itu kadar air tanah itu dia punya kadar air maksimum yang dia memberikan kekuatan tanah yang maksimum. Jadi kalau tanah sudah full saturated, sudah jenuh air, arti itu makanya sekarang hujan ini semua lereng di Sulawesi Utara ini sudah pada jenuh. Pada jenuh artinya dia sudah mulai jenuh, tanah sudah banyak air, maka kekuatan tanah itu sudah berkurang. Nah, kekuatan tanah berkurang sementara berat tanah itu bertambah. Berat tanah itu sendiri plus air yang terinfiltrasi di dalam di sini. Nah, ini yang menyebab ini berkurang, ini tambah, maka safety faktornya berkurang. Dia berkurang dari, apalagi sudah kurang dari 1, itulah dia tanah longsor.
dia akan terjadi longsor. Jadi ini penyebab-penyebab tadi ya. Kita lihat di sini ada juga seepage, ini penyebab tadi. Kemudian ini rapid redon, sudden redon ini atau rapid redon. Muka air tanahnya di sini, ini lerengnya, kita atau embankment atau embung tanah. Kemudian ini tiba-tiba dia turun. Nah, ini dia bisa tarik failure surface ini bisa terjadi ya. Bisa terjadi, ini sudden redon condition. Ini kasus-kasus yang dapat menyebabkan tanah itu longsor. Jadi bukan cuma hujan, tadi ada seepage ya, berat sendiri pasti itu. Kemudian ini earthquake ya. Nah, ini earthquake dia bekerja dalam tanah, earthquake ya. Tidak ada hujan sama, tapi dia ini kekuatan geser tanah ini ada gaya gempa itu yang baru-baru di Mamuju itu ada daerah-daerah yang longsor. Nah, itu longsor karena apa? Karena itu lereng itu ada gempa, ada gaya gempa yang bekerja di sini yang menarik itu kekuatan geser yang menambah lebih kekuatan geser tanah ini jadi berkurang. Dia jadi berkurang, maka gaya gempa ini menyebabkan plus berat tanah ini, kombinasi daripada berat tanah tambah dengan gaya gempa ini, ya tentu dia akan melebihi kekuatan geser tanah ini sendiri. Maka ya kalau dia sudah melebihi berarti sudah lebih kecil, berarti faktor keamanannya sudah lebih kecil dari 1. Nah, itu longsor ya, di Mamuju barusan seperti itu. Ya, kenapa kok earthquake bisa jadi longsor? Ya ini karena apa? Karena gaya gempa ini menambah bersama-sama dengan berat tanah itu sendiri, itu jadi besar tekanan tanahnya sehingga kuat geser tanah ini sendiri jadi tidak mampu lagi memikul bebannya dan lereng tersebut longsor. Nah, ini yang hal-hal yang menyebabkan longsor ya. Nah, selanjutnya kondisi selanjutnya saya akan kasih contoh dan bagaimana kita menghindar dari kondisi-kondisi ini. Ya, kalau kondisi ini kan memang kalau dia terjadi di lapangan secara natural itu kita tidak. Kalau alamiah ataupun lereng-lereng yang dibuat oleh manusia ya kita bisa mengendalikan dengan perkuatan. Kita melakukan perkuatan itu ya ada dinding penahan ya, kita pakai dinding penahan ya, dinding penahan. Tapi yang kasus sedang saya tangani ini cukup besar ya, ini cukup besar. Ini panjangnya, ini kita lihat panjangnya sekitar 200 lebih meter ya ini, dan tinggi lereng tersebut dan modelnya seperti ini. Ini kondisi realnya dan itu longsor ya, dia longsor besar di sini, dia amblas ini, jalan ini amblas semua, ini amblas semua, dari sini amblas semua ya. Nah, ini betul setelah saya cek memang lerengnya itu sudah tidak aman, dari awal sudah tidak aman. Tapi pada saat kena gangguan, waktu itu ada aliran air tanah yang cukup besar, maka ini amblas semua. Jalan ini ikut turun ya, sebagian kurang lebih berapa besar ini amblas, ini longsor semua. Yaitu waktu saya cek ya memang longsor. Ini aplikasi sederhana untuk menganalisa potensi longsor ya ini. Kalau mahasiswa saya ajarkan ini ya di kampus. Nah, ini betul memang kok kenapa kalau begitu kok desainnya kan sudah longsor ini, kenapa sebelumnya tidak longsor? Ya memang dia belum ada gangguan, ini sebenarnya dia ada gangguan. Teori ini sih tidak exactly harus seperti ini, karena kan ini seperti ini pemodelannya tanah lebih banyak saya asumsikan homogen, padahal tanah di lapangan kan tidak homogen toh. Tadi ada batu, ada kekuatan yang berbeda-beda, sehingga ya kira-kira seperti ini. Ini prediksi-prediksi. Kemudian mulai saya coba penanganan gitu ya, melakukan penanganan. Nah, ini saya merubah terasering ya, saya merubah. Ini belum ada kayak pengaruh gempa, ini cuma murni gaya gravitasi ya. Saya belum taruh gempa, belum taruh pengaruh muka air tanah ya ini. Sini saya coba merubah terasering, siapa tahu lebih. Tadi kalau kita lihat ya terasering yang pertama ini, kemudian terasering yang kedua ini sudah beda. Ini saya melandaikan. Coba melandaikan apakah bisa. Ini saya yang coba menangani ya. Saya coba menangani. Ya juga tidak bisa ya. Kita lihat masih angka faktor keamanannya ada naik sedikit 0,683. Harusnya dia mesti 1,5, 1,4 ya. Ini 0,683. Kita lihat kecil ya. Nah, kalau yang sebelumnya ya hampir sama juga, tidak banyak jauh berbeda ya.
Kalau cuma bikin perubahan terasering ya, ini tadinya begini, saya rubah ini tapi tidak jauh. Nah, coba saya melakukan penanganan dengan dinding penahan ya. Ini saya pakai sheet pile. Ini cuma contoh aja. Saya pasang sheet pile di sini. Apakah dia aman? Tetap tidak ya. Tapi di sini ada terjadi keamanan. Tapi di sebagian ini tidak aman, sebagian tidak aman, sebagian tidak aman. Jadi ya memang kesimpulannya ini bisa kita pasang. Ini ada beberapa saya pasang sheet pile di sini. Di sini kalau mau aman pasang semua, pasang dinding penahan, pasang dinding penahan di sini. Tapi biayanya sangat besar, biayanya sangat besar. Itu jadi kendala. Nah itu di sini akhirnya saya ada solusi yang saya lakukan. Nah, ya bisa kita pasang dinding penahan. Nah ini kadang-kadang di lapangan saya tidak membahas proyek saya ini, tapi saya membahas saja bagaimana masyarakat bisa menangani ini. Katakanlah ada lereng seperti ini, saya ingin kadang-kadang ini ada permasalahan ya. Kadang-kadang itu lereng ya, ini lereng ini cara pemasangan, ada orang yang memasang dinding penahan. Nah dinding penahan ini itu dia harus, katakanlah supaya dia tidak longsor, dia harus kita harus buat dia mampu, katakanlah tekanan tanah yang ada di sini 10 ton, maka dinding penahan ini kita buat harus 10 ton. Kalau tidak percuma kita buat dinding penahan. Ada juga malah yang lucu-lucu di lapangan saya lihat, dinding penahannya ditaruh di atas karena lerengnya 20 meter, dia cuma taruh 5 meter di atas. Percuma, bidang longsornya ada. Kalau kita lihat ini semua warna-warna biru kuning ini semua bidang longsor, sampai hijau ini adalah bidang longsor. Kemungkinan lereng ini boleh longsor semua bidang-bidang ini dari hijau kuning ini. Cuma hijau ini aman, artinya potensi longsor kecil. Tapi yang merah-merah ini semua berpotensi longsor. Nah, ada yang cuma taruh satu di sini, ada yang cuma taruh satu di sini. Jadi salah dalam penanganan longsor ya. Itu keliru. Bisa juga kita pasang macam-macam. Ada, saya sering katakan kalau masyarakat di kampung-kampung ya bisa ini sheet pile dari bambu bisa. Ya memang dia tidak optimal. Itu saya kembangkan sheet pile pakai Canterford ya, pakai bambu kemudian tambah bambu lagi di belakang sini, atau bambu kita tusuk ke dalam sebagai kayak soil nailing gitu, ya. Kita pasang sini, itu semua bisa mengurangi atau menambah kekuatan geser tanah. Jadi kalau kita pasang bambu kita tancap ke dalam, itu soil nailing seperti ini, kita tancap ke dalam, ini bisa menambah kekuatan tanah. Tapi tetap intinya harus dihitung berapa besar dia masuk. Kalau di sini kan kita bisa hitung, di sini ada, kalau saya tunjukkan di sini kita bisa menghitung. Kita bisa misalnya katakanlah di sini saya memasang soil nailing, di sini di aplikasi sini ada mana dia ya, itu mana soil nailing ya, ini kah? Nah ini, add support pattern. Jadi ini saya tambah seperti support pattern, support 1 apa dia ini, along the boundary. Nah ini katakanlah horizontal along the boundary. Ya ini saya pasang sini. Nah ini saya pasang perkuatan di sini ya. Ini saya pasang perkuatan, nah, bagus nih. Salah putar. Nah ini saya pasang sampai sini. Ini saya pasang perkuatan. Nah, ini cuma berapa besarnya? Saya lihat assign materialnya, support propertiesnya. Nah ini support propertiesnya micropile. Saya pasang micropile. Bisa di sini ada end anchor, ada soil nail. Saya pasang soil nail saja ya. Saya pasang soil nail ini dengan kapasitas soil nail misalnya 10 ton kapasitas kekuatan. Karena nanti kan hitung. Nah ini saya pasang, maka lereng ini pada saat saya run ini saya bisa hitung, saya compute ini, saya bisa compute dia ini akan berubah ya. Tadi 0,8 kita lihat sekarang setelah dihitung, maka kita lihat ini ada terjadi, ini langsung save, langsung 1, pada saat kita pasang perkuatan di sini maka ini akan aman langsung 1, sekian. Berarti tadi 0,6 tidak aman setelah tapi ya tentu ini kalau kita pasang seperti ini biayanya cukup mahal karena ini lerengnya besar sekali, tinggi ya. Nah ini contoh paling gampang kita coba menangannya. Jadi penanganan yang tepat itu harus kita tahu bersama. Nah bagi masyarakat yang atau di daerah-daerah, di desa-desa yang terbatas ekonomi untuk membangun, jadi kadang-kadang
Bambu ini cukup kuat ya. Saya sekarang lagi meneliti bambu ya. Bambu itu kekuatannya bisa sampai sekian ya. Untuk tariknya bisa cukup besar ya, sampai sekian kilogram ya. Dia bisa tensionnya bisa sampai berapa ya, hampir menyamai baja. Walaupun tidak seperti baja, tapi lumayan murah. Nah, cuma memang masalahnya dia tidak tahan lama bambu ya. Tapi paling tidak kalau kita ingin melakukan penanganan ya bisa kita pasang bambu di sini. Sepanjang ini kita bikin kayak pagar, kita tanam atau kita pasang counterfort ya, kita penopang di sini, kita buat, itu bisa dilakukan di lapangan. Ini contoh-contoh praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan kalau masyarakat misalnya pingin dikaji atau dianalisa ya bisa ya. Kalau yang tidak punya di desa-desa yang tidak punya anggaran, tidak punya biaya, bisa datang ke Fakultas Teknik, dan itu biasanya kita melakukan pengabdian. Nanti ada ahli-ahli kita di Fakultas Teknik. Kebetulan salah satunya di bidang geoteknik ya. Nah, itu banyak kita di Fakultas Teknik Unsrat itu banyak melayani pengabdian ya, mau rumah-rumah ibadah dan lain sebagainya, itu meminta support mulai dari gambar sampai dengan desain strukturnya, termasuk lereng, fondasi dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita saat ini yang di Sulawesi Utara ini lerengnya menurut saya lagi tidak baik, artinya dalam arti tanahnya semakin jenuh, maka tadi sudah saya katakan tanah semakin jenuh maka kekuatan geser tanah itu berkurang, sementara berat tanah itu sendiri bertambah ya, baik tekanan air maupun berat tanah itu sendiri, kayak gravitasi dari tanah itu ya. Di Mamuju kita lihat bisa saja pada itu cuman gempa ya, ada gempa juga tambahan kayak gempa. Nah ini yang mungkin bisa saya share, saya sampaikan ke masyarakat agar supaya masyarakat atau kita berhati-hati saat ini. Kalau tidak terlalu penting sebaiknya jangan melewati jalur-jalur yang rawan longsor. Kalau terpaksa kita lewat, pada saat kita lewat di daerah-daerah tersebut dan hujannya cukup deras, sebaiknya kita berhenti, jangan dulu lewat. Tunggu sampai hujan berhenti baru kita lewat. Probability-nya lebih tinggi pada saat hujan sedang berjalan, kemudian kita lewat daripada hujan sudah berhenti, artinya tidak ada gaya tambahan lain. Kalau hujan sedang berjalan berarti di dalam lereng tersebut sedang ada terjadi peningkatan tekanan hidrostatis akibat air. Terjadi peningkatan tekanan hidrostatis akibat air dan terjadi penurunan kuat geser tanah. Nah, jadi itu ada baiknya posisi itu kita jangan melalui di jalur-jalur tersebut. Atau kalau di daerah di rumah kita, belakang rumah kita atau di tempat tinggal kita sudah lihat ada lereng seperti itu, nah itu sebaiknya kita harus menghindar, jangan dulu tinggal di rumah. Atau kalau sekarang ini saya lihat curah hujan sudah cukup tinggi. Jadi ada baiknya kalau dia hujan, misalnya katakan sebentar malam hujan lagi, sebaiknya mengungsi dulu, pindah dulu, jangan tidur. Kalaupun terpaksa sudah tidak ada tempat tidur, kalau tidur jangan tidur di dekat lereng, menjauh dari lereng. Kalau rumahnya sejauh mungkin dari rumah itu kita tidur. Kalau perlu tidur di luar, supaya kalau ada apa-apa kita lebih cepat untuk mengevakuasi diri. Kemudian biasanya longsor itu dia tidak serta-merta sekali besar. Biasanya dia ada longsor-longsor kecil. Nah, kalau kita di daerah tempat tinggal kita itu sudah ada longsor-longsor kecil, jangan pergi menonton. Seperti yang kasus pernah saya lihat, saya pernah wawancara dengan keluarga di situ, yaitu ada satu lokasi sudah lihat lerengnya longsor, mereka malah mendekat, mereka jadi kayak menonton. Jadi itu seperti tontonan, padahal itu tanda-tanda lereng itu sudah tidak stabil. Jadi sebaiknya kalau ada indikasi jatuhan tanah, segera cepat menjauh daripada lereng tersebut. Ya, demikian juga dengan di jalan. Kalau di jalan kita lihat ada jatuhan, itu berarti itu lereng di situ, sebaiknya kita mundur saja, jangan kita maju terus, kita mundur atau berhenti atau keluar dari mobil dan cari tempat yang aman. Ini contoh-contoh cara-cara kita bisa terhindar
dari bahaya ancaman longsor ya. Terutama saat ini lereng-lereng itu saya katakan tadi, lereng-lereng tidak stabil, maka kita harus berhati-hati semua ya. Nah tentu kita tetap harus berdoa karena inilah kekuatan yang mampu menjauhkan kita dari mara bahaya longsor ini ya. Sehebat apapun ilmu yang kita terapkan, kita pakai pengetahuan kita, teknologi yang kita gunakan, tetap kekuatan yang maha kuasa itu kita perlukan, dan kita sangat perlukan di saat-saat kita mengalami musim-musim yang atau katakanlah kita berada dalam ancaman-ancaman bahaya-bahaya atau bencana-bencana. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita jumpa lagi dalam topik-topik yang lain untuk kasus-kasus, misalnya berikut mungkin saya akan bahas kasus gempa ya, bagaimana masalah gempa. Oke, saya kira demikian. Kita jumpa lagi di bincang-bincang di hari yang lain. Oke, sampai ketemu lagi.